Ya, oke, adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, insya Allah hari ini Kak Insan akan bahas soal matematika ya. Gimana soalnya? Susah atau mudah? Susah, Kak. Susah. Oke. Nomor berapa yang susahnya nih? Di sini MTK ada kurang lebih berapa soalnya? 30 ya? Ya, baik, kita mulai aja ya. Nanti kalau misalkan di tengah ada pertanyaan, langsung aja ya. Kak, saya mau bertanya gitu. Oke? Oke, siap. Ya, soalnya udah kalian pegang semua ya. Jadi Kak Insan akan share screen. Oke, silakan disimak. Ya, baik adik-adik, kita mulai dari soal nomor 8. Oke, soal nomor 8. Nah, di sana perintahnya adalah urutkan bilangan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Di sana ada bilangannya 3,75, kemudian ada 3/4, kemudian ada 5/2/7, kemudian ada 8/6, dan yang terakhir ada 72%. Oke, bagaimana untuk mengurutkan bilangan-bilangan ini? Nah, kita ubah menjadi bentuk desimal. Ini sudah desimal ya, berarti tetap 3,75. Oke, kemudian yang ini 3/4 itu adalah 0,75. Kemudian yang ini 5,285. 8/6 itu 4/3 atau 1,33. Dan ini 72% adalah 0,72. Nah, kita lihat nih urutan dari yang paling kecil. Berarti yang desimalnya paling kecil mana? Ini ya. Ini urutan yang pertama. Dan urutan yang kedua itu 0,75 atau 3/4. Dan urutan ketiga yaitu 1,33 atau 8/6. Dan urutan yang keempat yaitu mana nih? 3,75. Dan yang terbesar adalah 5,285. Nah, dari sini berarti kesimpulannya jawabannya adalah yang B. Oke, pada betul untuk soal nomor 8? Ya, gak ada masalah ya adik-adik ya? Aman. Itu Aman? soalnya kemarin bisa di ini lagi nggak sih, Kak? Dibuka lagi gitu. Ya, gimana? Ada pertanyaan? Kalau untuk soal yang kemarin, MTK, itu bisa kita lihat lagi nggak sih? Maksudnya yang apa? Yang hasil reviewnya gitu. Kan ada tuh. Soalnya. Soalnya udah adik-adik pegang nggak di sana? Oh, yang di PDF ya? Yang di PDF itu. Ya, yang di PDF. Udah, Kak. Udah. Ya. Udah ya? Udah di download ya? Oke. Ya. Mungkin bisa di-share lagi Pak Dimas. Saya share screen. Nah, di apa namanya? Chat aja. Oh, linknya ya. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 9. Nah, soalnya seperti berikut, adik-adik. Ditanya berapa suku berikutnya. Nah, di sini kalian lihat bahwa dari 4 ke 7. Ini kan selisihnya berapa nih? Plus 3.
Sorry. Kok mencet gini, Pamir? Ini gimana? Teks. Draw. Ini gimana? Mau ke pen? Hah? Gimana caranya? Kok langsung ke teks ya? Hah? Close ini? Oke, maaf adik-adik. Nah, kita ulang lagi ya. Di sini 4 ke 7 berarti ditambah 3. Kemudian 7 ke 12 ditambah 5. 12 ke 19 ditambah 7. Nah, berarti 19 ke titik-titik yang di sini itu ditambah dengan 9. Nah, maka di sini menjadi 28. Nah, untuk berikutnya, karena pilihan yang 28 cuma yang A, berarti langsung ya, berikutnya 41. Nah, gitu. Jadi jawabannya untuk soal nomor 9 adalah yang A. Gimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke. Yuk, kita lanjut lagi ya. Nomor 10. Oke, kalian ada yang sudah dapatkan polanya untuk soal nomor 10? Di sana ada 3 angka ya, ada 48, 12, 3. Nah, sini katanya saling berkaitan. Nah, kemudian yang ditanya di sini ada 4, kemudian di sini tanda tanya misalkan X ya. Di sini ada 9. Oke, ini yang ditanya. Nah, hubungannya adalah kalau dari sini berarti kalian lihat nih 48 dibagi 12 itu akan sama nilainya dengan 12 dibagi dengan 3 yaitu 4. Nah, maka untuk yang soal ini yang ditanya nilai X berarti 4 dibagi X sama dengan X dibagi 9. Nah, ini kalian kali silang ya. Berarti X kuadrat sama dengan 36. Ketemu nanti X-nya sama dengan 6. Oke, maka jawabannya yang B. Gimana? Jelas? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, aman ya? Ini Kak save dulu. Oke, clear, mana clear? Oke, sekarang kita masuk ke subtes pengetahuan kuantitatif ya, mulai dari soal nomor 31. Nah, nomor 31, di sana ada fungsi Y sama dengan Fx. Nah, manakah di bawah ini yang merupakan pemetaan? Oke, di sini yang ditanya adalah pemetaan. Nah, ciri dari pemetaan yaitu setiap domain harus memilih satu ya. Nah, harus memilih satu di kodomain. Nah, di sini jawaban yang tepat yaitu yang B. Nah, kita lihat kenapa yang B. Di sini X-nya ada min 1, 0, 1, 2, dan 3.
Kemudian di sini Y-nya yaitu mulai dari 2, min 1, 1, 1. Nah, gini ya. Tuh, aduh. Plus mulu gimana? Oke, gini ya. Nah, di sini min 1 ke 2, kemudian 0 ke min 1, kemudian 1 ke 1, 2 ke 1, 3 ke 1. Nah, jadi termasuk pemetaan ya. Oke, artinya di sini adik-adik kalian lihat di X-nya dia memilih 1 di Y-nya. Nah, kalau misalkan Y-nya dipilih di sini oleh beberapa nilai X itu nggak masalah ya. Yang penting X-nya tidak boleh bercabang, intinya gitu. Jadi itu yang termasuk permetaan yang B ya. Oke, paham? Gimana? Lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita teruskan nomor 32. Nah, 32 ini menggambar ya. Di sana ada fungsi apa adik-adik? Yang pertama, Y lebih kecil sama dengan 2X. Nah, kita ubah dulu tandanya jadi sama dengan. Nah, ini caranya kalian masukkan beberapa nilai X saja. Ketika X-nya 0, berarti nanti dapat Y-nya 0. Ketika X-nya 1, berarti 2 kali 1, dapat Y-nya 2. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya adalah 2 kali 2, 4. Nah, jadi titiknya 0,0, 1,2, 2,4. Kemudian yang satunya lagi, Y lebih besar sama dengan min setengah X. Nah, kalian masukin. Ini berarti cari yang kelipatan 2 ya. Kalau 0 nggak masalah. 0 kali min setengah adalah 0. Kemudian X-nya 2, berarti Y-nya adalah min 1. Kemudian kalau X-nya 4, berarti Y-nya adalah minus 2. Nah, kemudian ke 6 titik ini kalian gambarkan di Cartesius. Ya. Jadi kalau digambarkan, nah di sini ada 0,0 nih. Kemudian 1,2 kurang lebih di sini. Nah, sini 1,2. Kemudian 2,4. Nah, di sini ya, 2,4. Oke, kemudian kita hubungkan garis. Nah, ini kira-kira garisnya ya. Terus yang satunya lagi 0,0 sama 2,-1 berarti di bawah ya. Nah, 2,-1. Kemudian 4,-2. Nah, di sini. Aduh, ini ke close dulu bentar ya. Pencet mulu. Ya, 4,-2 sini ya. Nah, ini hubungkan garis kurang lebih sini. Nah, arsirannya yaitu yang di sini ya. Nah, di sini pilihan yang tepat yaitu option yang B. Nah, gitu. Oke. Itu adik-adik ada pertanyaan untuk soal 32? Enggak ada? Aman ya? Aman? Oke. Nanti lengkapnya ada di YouTube ya, video YouTube. Nanti dibagikan. Oke, kita lanjut lagi untuk menghemat waktu. Berikutnya soal nomor 33. Nah, soal nomor 33. Di sana seorang kakek memberitahukan umurnya ke cucunya dengan sebuah teka-teki. Nah, kita misalkan nih ada umur kakek.
Umur kakek kita misalkan sama dengan X. Nah, ditanya apa nih? Jika umur kakek 5 tahun mendatang dikalikan 5. Oke, berarti 5 dikali X ditambah 5. Gitu ya. Kemudian ditambah dengan umur kakek 6 tahun mendatang dikalikan 6. Oke, berarti 6 dikali X plus 6 sama dengan 12 kali umur kakek sekarang, berarti 12X. Oke, ini kalian kalikan, berarti 5X plus 25 ditambah 6X plus 36 sama dengan 12X. Oke, sini 11X plus 61 sama dengan 12X. Nah, ketemu X-nya adalah 61. Oke, jawabannya yang D. Oke, gimana? Jelas? Iya jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Kalau ada yang bingung, langsung tanya aja ya. Langsung di-cut boleh. Oke, lanjut. Nomor 34. Oke, 34 soal tentang statistika. Rata-rata 9 buah bilangan adalah M. Oke, berarti kalian misalin ada bilangannya X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai X9 karena ada 9 data. Oke, rumus rata-rata dibagi dengan banyaknya data yaitu ada 9 sama dengan katanya rata-ratanya adalah M. Nah, kemudian hanya satu dari bilangan itu yang bernilai 10. Oke, kita misalkan si X9 itu nilainya 10. Berarti bisa kita dapatkan X1 tambah titik-titik tambah X8 ditambah 10. Nah, dibagi dengan 9 sama dengan M. Oke, ini kita kali silang ya. Berarti X1 sampai X8. Ini M kali 9, 9M. 10-nya pindah berarti dikurang 10. Nah, itu ya yang diketahui. Kemudian yang ditanya apa di sini? Jika bilangan yang bernilai 10 tersebut diganti menjadi 28. Oke, berarti sekarang nilai yang ditanya X1 ditambah titik-titik tambah X8 ditambah sekarang X9-nya ganti dengan 28. Nah, nanti dibagi 9 sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini nilai dari X1 sampai X8 itu kan 9M min 10. Nah, masukin 9M min 10 plus 28 dibagi dengan 9. Nah, dapatnya ini 9M plus 18 dibagi 9. Nah, atau kalian peroleh M plus 2. Oke, gimana adik-adik? Jelas? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke. Ini mana yang lainnya nih? Yang laki suaranya? Ayo. Itu 9M ya? kemana, Kak? Ya, gimana? 9M-nya kemana? 9M-nya yang mana nih? Nah, yang ditanyakan? Yang paling bawah. Ini? Iya. 9M dibagi 9 kan M ya? Kemudian 18 bagi 9, 2. Gitu? Oh gitu, Pak. Itunya 9-nya. Jadi ini yang kalian ganti nih, X1 sampai X8 itu kan dapat ini ya. Dapatnya 9M min 10 nih. Nah, ini masukin ke persamaan yang ini. Kemudian yang 10-nya tadi kan diganti sama 28. Jadi penambahannya ini aja nih, penambahan 28. Jadi 9M min 10 tambah 28 dibagi 9 gitu. Benar. Jadi 9M tambah 18 bagi 9 dapat M plus 2. Oke. Oke, sip ya? Oh gitu. Ya, Pak. Siap. Ya, Kak. Oke, mantap. Ya, silakan di screenshot dulu. Udah, Kak. Sudah? Oke. Udah. Yuk, kita lanjut lagi nomor 35.
Oke, di soal nomor 35, di sana bilangan 4 digit katanya. Akan dibentuk bilangan 4 digit dari angka penyusunnya, yaitu ada 1, 6, dan 8. Di sini hanya angka 1 yang muncul 2 kali. Nah, jadi satunya ini boleh muncul 2 kali. Nah, ini caranya kayak gini aja, adik-adik. Berarti kalian buat waiting slot kayak gini ya. Jadi 4 slot. Nah, di sini misalkan angka 1 nih. Sini angka 1, di sini berarti sisanya angka 6, sini angka 8. Nah, banyak caranya, yaitu ini kan ada 4 kotak ya, 4 slot, berarti 4 faktorial dibagi dengan angka yang sama. Ini kan satunya muncul 2 kali, berarti dibagi dengan 2 faktorial. Nah, masih ingat 4 faktorial itu berarti kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Oke, dibagi ini 2 kali 1 ya. Nah, coret 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Dah, selesai. Gampang? Oke. Ya, mantap ya. Oke. Ini namanya adik-adik permutasi dengan unsur yang sama. Ya. Oke. Buat yang masih bingung, nanti boleh ditanya. Ya, kalian lanjutin ya, nomor 36. Coba kalian lihat soalnya di sana ada Wina mencampurkan 2 kg warna merah dan B kilogram warna biru untuk mendapatkan warna ungu. Oke, berarti kalikan ya. 2 dikali B. Nih, maaf nih, kepencet lagi. Bentar. Oke, sini 2 dikali B, kemudian ditambah berapa? 3 kg merah dan 4 kg biru. 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini katanya sama dengan pernyataan yang P, yaitu 6B. Nah, ini 6 dikurang 2 adalah 4B sama dengan 12, ketemu B-nya sama dengan 3. Nah, dari informasi ini berarti kalian peroleh P-nya kan di sana 6B ya. Berarti 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian informasi yang Q-nya katanya 15. Nah, di sini jelas ya, berarti P-nya itu lebih besar daripada Q. Oke, maka jawabannya adalah yang A. Oke, bagaimana? Jelas? Lanjut, Kak. Lanjut ya. Oke. Ya, nomor 37. Nah, kalian lihat di sana adik-adik, Rahmat dan Rudi bermain basket. Perbandingan poin mereka berdua adalah 3:5. Oke, di sini kakak misalin ya, Rahmatnya itu sama dengan X. Kemudian Rudinya sama dengan Y. Nah, di sini perbandingan X berbanding Y itu sama dengan berapa? 3:5. Nah, di sini katanya manakah angka di bawah ini yang tidak mungkin? Oke, berarti kalian buat tabel aja di sini. Kalau X-nya 3, berarti Y-nya 5 gitu ya. Nah, atau kelipatannya. Berarti kalau kita kali 2, berarti di sini 6, di sini 10 ya. Nah, tuh sini jumlahkan X tambah Y berarti 16. Oke, belum ada di option, berarti lanjut lagi. Ketika kita dikali 3 nih, berarti jadi 9. Di sini 15. 9 tambah 15, 24. Ketika dikali 4 berarti menjadi 12. Di sini 20. Nah, sini jumlahnya 32. 32 ada ya? Oke, ada nih. Kemudian dikali 5 berarti 15. Di sini 25. Jumlahkan 40. 40 juga ada di optionnya, berarti betul. Kemudian kita kali 6, berarti sini 18, sini 30, sini 48. Ada nggak jumlahnya? Nggak ada. Oke, berarti kalikan berapa lagi? 7, 21, 35, jumlahkan berarti 56. Ada juga ya?
Nah, berarti option yang tidak mungkin yaitu yang pernyataan 4 saja, yaitu 60 ya. Ini tidak mungkin. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa, Kak. Bisa ya? Oke. Ya, sudah di share screen kan semuanya? Sudah di screenshot? Udah, Kak. Udah? Oke. Ya, lanjut lagi. Nomor 38 ya. 38. Nah, di sana nih kalian lihat materi waktu SMP kemiringan, berarti kan simbolnya M ya. Iya, Berarti, Kak, benar. Nah, M sama dengan setengah. Kemudian dia katanya melalui titik 2,3. Ini kita sebut sebagai X1, ini Y1. Rumusnya apa adik-adik persamaan garisnya? Y dikurang apa nih? Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Gitu ya. Nah, masukin deh. Y1-nya adalah 3, M-nya adalah setengah dikali X kurang 2. Ini kalian kalikan 2 boleh. Menjadi 2Y dikurang 6 sama dengan X min 2. Nah, atau diperoleh X min 2Y plus 4 sama dengan 0. Nah, manakah titik di bawah ini yang tidak melewati garis tersebut? Oke. Caranya adalah dengan mensubstitusi titik-titik yang di option ya. Nah, titik yang tidak dilewati yaitu coba kita masukin. Kalau 1, min 3, X-nya 1, Y-nya min 3, hasilnya 0 bukan? Berarti 1 tambah 6 tambah 4. Ini tidak sama dengan 0 ya. Oke, berarti yang ini termasuk. Terus yang berikutnya min 2,5. Berarti min 2 min 10 plus 4. Ini tidak sama dengan 0 juga. Kemudian titik lainnya yaitu berapa? 2,1. Berarti masukin 2 dikurang 2 ditambah 4. Ini juga tidak sama dengan 0. Oke, maka jawabannya adalah kalau 0,2 masuk nggak? 0,2 berarti X-nya 0, Y-nya 2. 0 dikurang 4 ditambah 4. Ini sama dengan 0, betul ya? Maka yang tidak melewati garis yaitu yang ketiga garis ini, titik ini. Berarti optionnya yang A. Oke, 38A. Jelas? Jelas, Kak. Jelas. Oke. Yuk, lanjut lagi. 39. Nah, di sana ada kotak berisi apa nih? Bola merah sama biru ya. Kelereng merah sama biru. Nah, di sini katanya apa? Peluang terambilnya kelereng berwarna merah jika diambil sebuah kelereng. Putuskan apa pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan. Oke, sini pernyataan yang pertama ada 9 kelereng. Nah, kira-kira ini cukup nggak adik-adik kalau pernyataan 1 saja? Ini nggak cukup ya, jadi harus yang kedua juga, 4 kelereng berwarna merah. Kelereng merah. Oke, ini dua pernyataan bersama-sama cukup ya, jadi harus keduanya nih, berarti jawabannya yang C. Kalau 1 aja itu jadinya rancu nanti, nggak bisa. Jadi harus keduanya bersama-sama. Oke, paham ya? 39 yang C. Kita lanjut. Nomor 40. Nah, nomor 40. Di sana ada arah mata angin. Kota S berada tepat di sebelah utara kota P. Oke, berarti kalau kita tuliskan sini ada P. Sebelah utaranya ada kota S. Nah, sini S jaraknya adalah 60 km. Kemudian, berapakah jarak kota P dan Q? Pernyataan yang pertama, kota Q dan S adalah 80 meter.
dan S-nya berada di sebelah barat kotak Q. Oke, berarti sini ada kotak Q ya. Ini jaraknya adalah 80 km. Nah, untuk menentukan jarak dari P ke Q, nah berarti kalian harus melewati P ke S dan S ke Q ya. Nah, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu harus bersama-sama juga. Berarti jawabannya yang C lagi. Oke, sampai sini paham? Ya. Clear ya? Oke, sekarang masuk ke nomor 41. Nah, matematika saintek. Ini waktunya cukup nggak nih adik-adik kira-kira? Mudah-mudahan cukup ya. Oke, nomor 41, Ya, sana cukup, ada Pak. matriks. Atau mau kalian pilihin soal yang susah aja, gimana? Atau semuanya susah? K1, 10 dikali X min 1, kemudian Y min 1, sama dengan 0K. Oke, ini mengalihkan matriks berarti caranya adalah dengan metode Bascom ya adik-adik ya. Aduh, pencet lagi. Maaf. Nah, sini ada istilah Bascom. Jadi baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, pertama K dikali dengan X min 1. Ya, menjadi K dikali X min 1. Kemudian ditambah 1 dikali yang sini. Nah, berarti Y dikurang 1 sama dengan kan 0. Sekarang yang bawah 1 yang di sini ya. Nah, dikali dengan X min 1, berarti jadi X min 1. 0 dikali Y min 1 jadi 0. Ini sama dengan K. Nah, gimana untuk mendapatkan, kemudian diketahui lagi, di sana ada X ditambah Y sama dengan minus 10. Nah, caranya ini kalian jumlahin ya, persamaan ini kalau dijumlahkan menjadi K dikali X min 1 ditambah, nanti ada X plus Y min 2 sama dengan K. Nah, ganti X plus Y-nya, ini kan sama dengan min 10 ya. Nah, sama dengan min 10 nih. Berarti jadinya K dikali X min 1. Tuh, bentar ya adik-adik, maaf. Oke, K dikali X min 1 ditambah, ini min 10 min 2, berarti min 12 sama dengan K. Nah, ini kan X min 1-nya sama dengan K nih, masukin sini ya. Berarti K dikali X min 1-nya adalah K, berarti K dikali K adalah K kuadrat, ditambah, ini K-nya pindah, berarti min K min 12 sama dengan 0. Difaktorkan, cari dua bilangan di jumlah min 1 dikali min 12. Berarti K plus 3 kali K min 4. Nah, berarti dapat dua nilai K, yaitu min 3 dan 4 ya. Oke, jawabannya yang B. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Nah, berikutnya nomor 42. Nah, 42 di sana ada akar yang berulang terus ya. Jadi akar dari 1 ditambah 2 log ditambah akar lagi 1 ditambah 2 log. Pencet lagi. 2 log. Nah, ini katanya sama dengan 3. Berarti kalian kuadratin, di sini menjadi berapa? Berarti akar yang terluar hilang ya.
1 ditambah 2 log X ditambah, nah sini akar berulang lagi ya. 2 log 1 ditambah 2 log ditambah akar lagi 1 ditambah 2 log dan seterusnya sama dengan 9 ya. Karena tadi udah dikuadratin. Nah, berarti di sini peroleh berapa? 1 ditambah 2 log X ditambah, nah ini tadi akar yang berulang itu kan nilainya sama dengan 3 ya. Ganti dengan 3 sama dengan 9. Oke, maka 2 log X sama dengan 9 dikurang 4 berarti 5. Nah, ingat dalam logaritma berarti kalau mencari X itu adalah 2 pangkat 5. Nah, itu sama dengan 32. Oke, yang ditanya adalah berapa nilai dari 2X log 8. Berarti 2 kali 32, 64, logaritma 8. Nah, ini kan bisa diubah jadi 8 kuadrat logaritma 8 pangkat 1. Oke, ini sifatnya yaitu 1 dibagi 2 dikali 8 log 8, 1 ya. Nah, berarti hasilnya adalah setengah. Jawabannya yang C. Oke, gitu kira-kira soal nomor 42. Bisa dipahami? Oke, silakan. Bisa, Kak. Ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kakak lanjutin ya. Oke, lanjut nomor 43. Adik-adik soal tentang limit. Nah, di sana soalnya ada limit X menuju 3 dari di sana ada akar 6 plus X dikurang 3 dibagi dengan berapa? 2 dikurang akar X plus 1 kemudian dikali dengan akar 3 dikurang X plus dikurang 4. Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal limit ini? Pertama, kalau menyelesaikan soal limit, ini kalian masukin nih angka 3 ini ke dalam persamaannya. Nah, ini masukin ke persamaan. Hasilnya apakah 0 nggak? Kalau yang ke atas berapa? Masukin 0. Masukin sini 0. Masukin ke sini tidak 0 ya. Nah, ini kita pisahkan nih. Berarti 3 dikurang 3 adalah 0. Akar 0, 0 dikurang 4. Berarti nilainya ada nih, min 4 ya. Tapi di bawah ya letaknya berarti jadi min 1/4. Nah, berarti ini min 1/4 dikali sisanya limit yang itu yang akar 6 plus X min 3 per 2 dikurang akar X plus 1. Nah, gitu ya. Oke, caranya ini karena bentuk 0/0 kita turunin aja. Nah, kalau punya di sini persamaan Y sama dengan akar dari Fx. Nah, berarti ya aksennya adalah 1/2 akar Fx. Nah, berarti ini jadi apa nih? Yang atas berarti 1/2 akar 6 plus X. Gitu ya. Dikali turunan yang dalamnya X yaitu 1. Nah, berarti nggak masalah ya. Nah, dibagi dengan yang bawah turunannya adalah 1/2 akar X plus 1. Nah, sorry, di depannya ada tanda min, berarti tetap min juga ya, ikut. Oke, duanya dicoret, baru masukin nilai limitnya yaitu 3. Nah, ini min di sini dikali min di sini berarti jadi positif 1/4 dikali, nah ini 1 per ini dibagi 1 per ini, berarti dibalik ya. Jadi limit X menuju 3 dari akar X plus 1 dibagi akar 6 plus X. Nah, X menuju 3 berarti berapa tuh? 1/4 dikali akar 4 adalah 2 per akar 9 adalah 3. Berarti 2/12 atau 1/6. Nah, jawabannya yang B. Oke, paham ya?
Lanjut, nomor 44, kalau nggak ada pertanyaan. Paham banget. Ya, gimana, Dek? Udah paham, Kak. Udah paham? Oke. Udah paham banget. Paham banget ya. Sip. 44 kira-kira bisa nggak? Atau kalau udah paham, nggak usah Kak jelasin. Barisan geometri, apa nih adik-adik rumusnya? UN sama dengan? Duh, pencet lagi. Maaf ya. Nah, pada barisan geometri, UN itu rumusnya adalah AR dipangkatkan N dikurang 1. Nah, di sana kita U4 tambah U3 berarti apa tuh? AR pangkat 3 ditambah dengan AR kuadrat dibagi dengan bawahnya adalah U2 tambah U1 berarti AR ditambah A sama dengan 9. Oke, ini keempat persamaan punya A ya, berarti A-nya bisa dicoret nih. Berarti tinggal yang atas R kuadratnya keluarin, R kuadrat kali R plus 1. Yang bawah setelah dibagi A berarti jadi R plus 1. Ini sama dengan 9. Nah, coret ya. Berarti dapat nih R kuadrat sama dengan 9. Nah, dapat R-nya sama dengan 3. Udah, yang ditanya adalah U2 tambah U3 berarti AR ditambah AR kuadrat dibagi U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 berarti A tambah AR tambah AR kuadrat tambah AR pangkat 3. Oke, karena semuanya mengandung A berarti boleh dicoret. Berarti sisa R tambah R kuadrat per 1 tambah R kuadrat tambah R pangkat 3. Nah, kalian masukin nih, R-nya 3. Berarti berapa tuh? 3 ditambah 9 berarti 12 per 1 tambah 3, 4 tambah 9, 13 tambah 27, 40 ya. Atau diperkecil 3 per 10. Nah, jawabannya yang mana? 3 per 10 yang apa tuh? A ya. Nah. Oke, jelas ya? Oke. Lanjut. 45. Soal tentang lingkaran. Nah, lingkaran di sini pusatnya yaitu A, B dengan jari-jarinya katanya sama dengan 12. Ada sebuah titik yaitu sebuah garis 3X kemudian ditambah 4Y sama dengan 12 atau dikurang 12 sama dengan 0. Lingkaran tersebut jari-jari 12 maka 3A plus 4B berapa? Nah, ini jari-jarinya lebih dari 3. Oke, berarti kita gunakan rumus jarak titik ke garis ya. Yang rumus kayak gini, AX ditambah BY ditambah C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini R-nya adalah 12. A-nya yaitu 3 ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti 3 kali A, 3A ditambah 4B dikurang 12 dibagi dengan akar 9 tambah 16, akar 25 yaitu 5. Nah, kita ambil yang positif ya. Berarti 5 kali 12, 60. Sama dengan 3A plus 4B kurang 12. Nah, berarti 3A plus 4B-nya berapa? 60 tambah 12, 72. Nah, oke, maka jawabannya yang E. Oke, ternyata susah kan ya adik-adik ya? Bisa semua? Oke, kayaknya masih mau memahami, silakan. Kita lanjutin lagi ya untuk menghemat waktu nomor 46.
46 di sana ada fungsi fx sama dengan a ditambah a kuadrat tambah akar ax ditambah sin kuadrat x. Nah, di sini katanya turun pada interval 2pi per 3 sampai 5pi per 6. Nah, apa definisi fungsi kurva turun? Berarti f aksen itu kurang dari 0 ya. Oke, ini a kuadrat karena konstanta berarti turunkan adalah 0. Ini turunan dari akarnya berarti apa tuh? Tadi 2 akar ya. 2 akar dari ax plus sin kuadrat. Nah, yang atas itu turunan dari di sini a kali x berarti turunannya a ditambah sin kuadrat x berarti 2 sin x cos x. Nah, sini kurang dari 0. Oke, berarti kita lihat yang pembilangnya saja. Berarti a ditambah dengan sin 2x lebih kecil dari 0. Berarti sin 2x-nya lebih kecil dari min a. Nah, kalian buat aja nih grafik. Nah, gini ya. Berarti kalau grafik sin kan mulainya dari 0. Nah, gini ya. Di sini ada 0, sini ada pi per 2, kemudian di sini ada pi. Nah, titik yang di sini nih. Ini yang titik yang kalian cari. Nah, di sini ya. Ya, di situ. Nah, sini ada min A nih adik-adik nih. Ada min A, sini ada A. Nah, ya. Nah, daerah yang dicari yang ini. Di sini tuh nilainya berapa? Yaitu 2 per 3 pi sampai berapa? 5 per 6 pi. Nah, ditanya nilai yang apa nih? Nilai A ya. Kita ambil yang misalkan yang 2 per 3 pi. Berarti min A sama dengan sin 2 dikali 2 per 3 pi. Nah, berarti min A sama dengan sin berapa nih? 60 bagi 180 bagi 3, 60 kali 4, 240 ya. Sin 240. Itu di kuadran 3, berarti nilai sinnya negatif, yaitu min setengah akar 3. Nah, sehingga kalian peroleh nilai A-nya adalah setengah akar 3. Oke, mudah bukan? Ya. Nah, ada yang jawab soal ini nggak adik-adik nomor 46? Udah deh kayaknya. Oke. Nah, gitu ya kira-kira jawabannya. Oke, silakan di screenshot dulu. Oh, sudah. Nah, 4 soal lagi ya. Ayo, semangat. Oke, 47 ya. Nomor 47, daerah D terletak di kuadran 1. Oke, kita gambarkan kuadran 1. Sana ada kurva Y sama dengan X kuadrat. Gambar grafiknya kira-kira gini, terbuka ke atas. Nah, ini Y sama dengan X kuadrat. Kemudian ada garis Y sama dengan 1 per akar X, berarti ke bawah ya. Nah, ini Y sama dengan 1 per akar X. Kemudian Y sama dengan 1, ini pas berpotongan di sini. Nah, Y sama dengan 1. Kemudian ada di atasnya lagi, Y sama dengan K di sini. Nah, Y sama dengan K. Nah, daerahnya yaitu yang dicari apa nih? Membagi 2 sama besar luasannya. Di sini ada D1. Maaf adik-adik, kepencet. Oke, sini ada D1. Di sini ada D2. Ini kan nilainya 1, di sini K. Oke, daerahnya yang ini ya. Nah, daerahnya yang ini. Oke, di sini luasan D2 itu sama dengan katanya luas D1. Nah, luas yang D2 dari berapa? Dari 1 sampai K. Fungsinya adalah, ini kan Y sama dengan 1 per akar X ya. Berarti akar X sama dengan 1 per Y. Nah, dapat X-nya adalah dikuadratin 1 per Y kuadrat. Nah, atau Y pangkat min 2. Nah, ini karena terhadap Y ya. Berarti Y pangkat min 2 DY.
Nah, untuk luas D1, ini kan sini 1 juga ya. Nah, kalian gunakan aja rumus cepatnya nih. 2/3 dari luas persegi. Nah, 2/3 kali 1 kali 1. Oke, ini hasil integralnya adalah min 1/y. Batasannya dari 1 sampai K sama dengan 2/3. Oke, masukin K, berarti min 1/K. Min, masukin 1, min 1, jadi plus 1 ya. Sama dengan 2/3. Oke, min 1/K sama dengan 2/3 kurang 1, min 1/3. Nah, sini kalian dapat ini, K-nya sama dengan 3. Paham? Oke, lanjut ya. Nomor 48. Oke, 48. Duh, bentar. Oke, 48 di sana soalnya 4 buku berjudul kombinatorika dan 2 buku berjudul statistika akan disusun di lemari buku dalam satu baris. Misalkan C adalah kejadian susunan buku sehingga terdapat 3 atau lebih buku dengan judul yang sama disusun secara berurutan. Nah, di sini maka peluang kejadian C-nya berapa? Oke, kita lihat. Nah, di sini agar tidak terdapat 3 atau lebih buku yang sama, berarti kita ambil kemungkinan yang pertama. Nah, kita ambil di sini ada kemungkinan yang pertama. Nah, kalau di sini ada 2K, kemudian S, sini lagi ada K, ada K. Nah, ini urutan 2X, 2K sama S ini tetap ya. Nah, tetap. Kemudian yang ini diacak nih, yang 3 ini. Nah, ini diacak. Berarti banyak caranya adalah 3 faktorial dibagi 2 faktorial. Itu sama dengan 3. Nah, jadi susunannya yaitu KK, SS, KK. Kemudian bisa juga KK, SK, SK. Kemudian KK, SK, KS. Oke, itu yang pertama ya. Terus kemungkinan yang kedua. Nah, di sana ada, misalkan sini ada K, S, 2K. Nah, di sini yang tetap ini. S sama 2K-nya tetap, yang ini yang diacak ya. Nah, kayak sini yang diacak. Berarti 3 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Nah, terus untuk kemungkinan ketiga, kemungkinan yang ketiga Yang ketiga di sini 2K-nya ada di tengah, yaitu satu susunan ya. 2K-nya ada di tengah. 2K ini letaknya di tengah, itu ada satu susunan. Oke, berarti peluangnya yaitu kemungkinan 1 tambah kemungkinan 2 tambah kemungkinan 3. Oke, berarti 3 ditambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Berarti berapa? 6 per NS-nya 15 ya. NS-nya 15. Nah, dari sini.
15 didapat dari 6 permutasi 4,2. Nah, berarti 6 faktorial per 4 kali 2. 15 ya. Ini sama dengan 3/5. Nah, tanya peluang komplemennya berarti 1 dikurang 3/5 itu sama dengan 2/5. Oke, gimana? Iya dong. Oh ya, ini untuk kemungkinan 2. Kenapa 2? Di sini karena apa tuh di soalnya? Hanya ada satu susunan buku, sudah ada kemungkinan 1 sehingga kemungkinan 2 jadi 2 susunan ya. Ini menjadi 3 dikurang 1 yaitu 2 susunan. Oke. Ya, gimana adik-adik? 3 soal lagi nih, 2 soal lagi. Lanjut aja ya. Dikit lagi. Oke, 49. Nah, ini bisa lah ya. Ada denah rumah. Nah, itu rumah kalau kalian bentangin berarti kan jadi berbentuk persegi panjang tuh. Persegi panjang sininya 20, 12. Kelilingnya itu kan 2 kali 12 tambah 20 berarti 64. Terus yang halaman rumah berarti yang luas seluruhnya tuh yang gede berarti ada sini panjangnya 40, ininya 24. Berarti kelilingnya 2 kali 40 plus 24. Nah, 2 kali 64 128. Berarti ditanya rasio yaitu 64 banding 128 yaitu 1 berbanding 2. Oke. Terus yang terakhir ya. Di sini vektor satuan. Berarti kalau vektor satuan panjang U-nya adalah 1, kemudian panjang V-nya juga sama dengan 1. Ditanya adalah U dikurang V dikali V. Nah, ini kalau kalian kalikan U kali V dikurang V kali V panjang V kuadrat. Ini adalah panjang U, panjang V dikali sudutnya 30 ya. Berarti cos 30 dikurang panjang V kuadrat. Oke, berarti 1 kali 1 kali cos 30 setengah akar 3 min 1 kuadrat 1. Nah, berarti dapat setengah akar 3 dikurang dengan 1. Oke, itu ya adik-adik. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Udah itu aja sih Kak. Udah mau Jumatan juga kan. Udah paham banget sih. Oke, berarti udah jelas semua ya? Ya, makasih ya Kak ya. Jelas, Pak. Cukup Oke, jelas. sip. Jelas. Ya, saya kembalikan ke moderator. Silakan. Baik. Alhamdulillah. Ya, udah selesai Kak ya? Ya, sudah. Oke.